Tugas modul 3.1A9 Koneksi antar materi. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya Viana Etika Sari, CGP Angkatan 4, Kabupaten Sukoharjo. Berikut rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi. Terdiri dari beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka? Memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Jawaban saya adalah, menurut saya Pratap Triloka sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan. Keputusan yang dibuat harus mencerminkan sebagai seorang pemimpin yang bisa memberi contoh di depan, menjadi teladan, dan mampu memotivasi serta dorongan terhadap murid. Seperti pada trilogi Tringo, ngerti, ngerosot, lan lakoni. Setiap keputusan yang diambil seorang pemimpin sejatinya dimulai dari pengetahuannya tentang keputusan yang akan diambilnya. Ditimbang untuk dirasakan sudah sesuai atau belum. Sehingga dalam pelaksanaan keputusan tersebut berdampak positif dan membawa nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Pertanyaan berikutnya, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Jawaban saya adalah, nilai-nilai pada diri juga memiliki peran penting dan pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Dari beberapa paradigma serta prinsip pengambilan keputusan, pengambilan keputusan itu akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana nilai-nilai yang melekat pada diri seorang pemimpin. Nilai yang tertanam juga memiliki pengaruh dan peran dalam pengambilan keputusan. Paradigma yang digunakan akan sangat nampak terlihat pada prinsip-prinsip yang kita gunakan, dan juga 9 langkah pengambilan keputusan diharapkan mampu membawa kebijakan dalam pengambilan keputusan tersebut. Misalnya pada nilai peduli. Jika kita orang yang peduli, tentunya dalam pengambilan keputusan kita akan berorientasi pada prinsip peduli dan kasihan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Jawaban saya, menurut saya dalam langkah pengujian yang berjumlah 9 itu, bagian dari aktivitas coaching. Tentu saja itu merupakan coaching pribadi. Dialog-dialog pada diri merupakan hal yang lumrah dan malah akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Renungan serta mencoba berpikir lebih jernih dan tenang sebelum pengambilan keputusan merupakan proses coaching diri yang sangat efektif untuk dilakukan. Misalnya kita bisa padukan antara penggunaan KSE, pengambilan keputusan dengan cara stop pada proses coaching, sehingga pengambilan keputusan
tidak lagi membuat kita rileks, dan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menyebabkan keraguan terhadap keputusan yang diambil bisa kita minimalisir. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Jawaban saya, pada pembahasan studi kasus yang telah dilakukan tentang moral dan etika, memang sesuatu yang sering dihadapi. Dan sekali lagi, menurut saya nilai-nilai yang melekat pada diri memiliki peran dan pengaruh besar terhadap proses dan hasil pengambilan keputusan. Sebagai contoh, ketika seorang pemimpin memiliki rasa peduli yang lebih dominan, kemungkinan besar prinsip pengambilan keputusannya akan tercermin pada sikap kepedulian yang berpikir berbasis rasa peduli dan belas kasihan. Demikian saya yakin juga logika dari pengambilan keputusan tersebut mendukung dalam proses pengambilan keputusan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat menurut saya yaitu kembali bahwa pondasi pengambilan keputusan itu adalah protap Triloka Ki Hajar Dewantara, di mana keputusan-keputusan yang kita ambil seyogyanya tidak membuat murid menjadi hilang semangat, masa depan, dan menghalangi potensi positif yang ada pada dirinya. Dengan kata lain, pengambilan keputusan mesti harus berpihak pada murid dan terciptanya lingkungan positif, kondusif, dan aman serta nyaman terhadap keputusan yang diambil. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Ya, jawaban saya adalah kesulitan dalam setiap hal tentunya ada, termasuk pengambilan keputusan. Yang paling sering muncul adalah pertentangan menentukan dilema etika dan rujukan moral. Meskipun secara teori dan definisi jelas perbedaannya, namun seperti biasa, kenyataan di lapangan sering sekali ada hal yang terjadi demikian. Perasaan dan naluri kemanusiaan kita kerap muncul, dan itu juga tidak bisa dipungkiri lagi. Pertanyaan selanjutnya, dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Ya, tentunya pengaruhnya besar, termasuk pada masa depan murid. Keputusan yang hari ini kita ambil, mungkin besok lusa belum terlihat dampaknya, tapi mungkin saja di masa yang akan datang baru akan muncul. Jadi, sangat perlu memikirkan dengan sesama sesuai langkah, prinsip, dan paradigma dalam pengambilan keputusan agar berdampak positif ke belakang dan bernilai kebajikan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Jawaban saya yaitu bersikap tegas, sikap disiplin, dan komitmen terhadap keputusan yang diambil, dan tentu saja teladan untuk murid. Memberi contoh dan terus memotivasi murid untuk selalu semangat dalam belajar, serta menyampaikan bahwa setiap murid memiliki masa depan yang cerah. Ya, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Jawaban saya, kesimpulannya bahwa seorang guru adalah pemimpin pembelajaran. Dan konsep pengambilan keputusan pada modul ini merupakan bagian tak terpisahkan dari modul-modul sebelumnya.
sejak modul tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang merupakan pondasi dalam pengambilan keputusan. Pembelajaran berdiferensiasi KSE adalah bagian yang sangat mendukung dan sangat melengkapi ketika kita berada pada situasi untuk pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi, dalam mengambil keputusan tidak terlepas dari semua filosofi dan hal-hal yang telah dilakukan tersebut. Semoga keputusan yang kita ambil berdampak baik pada masa depan murid-murid kita. Demikian koneksi antar materi tugas 3.10.A9. Terima kasih, semoga bermanfaat. Guru bergerak, Indonesia maju.